Ustadz, kita mau bertanya terkait dengan sesuatu hal yang ini rame Ustadz. Wah, Di rame. kalangan kita ini rame Ustadz. Makanya kita perlu penjelasan agar kita ini berhati-hati dalam syariatnya Ustadz. Bagaimana sih sebetulnya Ustadz hukum terkait dengan berhutang, ya, berhutang yang digunakan untuk ibadah umroh maupun ibadah haji? Boleh apa enggak secara syar'i? Dan itu ada persyaratan enggak yang berlaku ketika kita ini meminjam atau berhutang terlebih kepada lembaga keuangan Ustadz? Gitu Ustadz. Mohon untuk dijelaskan secara terperinci agar kita ini bisa memahami akan hal itu semuanya. Iya. Dari pertanyaan tadi kalau kita bisa rumuskan ada dua arah. Arah pertama terkait dengan apa? Hukum berhutang untuk umroh. Terus poin yang kedua terkait gimana kalau kita hutang dengan lembaga, suatu lembaga kayak apa? Lembaga tertentu lah. Ya, lembaga keuangan lah yang Lembaga membiayai. keuangan, pembiayaan atau yang lain. Apakah boleh atau enggak? Perlu difahami bahwasanya hutang, asal hutang itu ini hutang secara umum ya. Ya, globalnya Ustadz. Ya, itu sah-sah aja boleh. Nabi alaihissalatu wassalam juga pernah hutang. Dan ini tidak bertentangan dengan Nabi alaihissalatu wassalam berlindung dari hutang. Dan juga nggak bertentangan dengan ketika Nabi nggak mau menyolati kepada orang yang punya hutang. Bagaimana cara mengkompromikannya? Jadi cara mengkompromikannya adalah hukum asal hutang itu boleh-boleh aja. Cuma harus diikat di puncak kebutuhan kamu itu seberapa. Nah, maka ketika cara menggabungkannya ketika memang kita benar-benar butuh gitu kan. Dan istilahnya bahasa kita kebutuhan primer kan, hutang primer. Ya nggak apa-apa kita hutang. Kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok. Tapi kalau kebutuhan yang bukan primer, yang hanya nafsu saja, maka janganlah berhutang. Karena apa? Karena kita terkena dengan Nabi berlindung dari hutang itu. Nah, cara mengkompromikannya begitu. Jadi kita juga nggak bisa mutlakon, nggak boleh berhutang, nggak boleh kita juga mengatakan mutlakon boleh hutang, bahaya nanti. Jadi secara global boleh berhutang dengan syarat memang kita berhutangnya itu untuk kebutuhan pokok. Gitu ya berarti ya? Nah, dalam kasus poin yang kedua cabang dari poin tadi, umroh dan haji ujung-ujungnya. Bagaimana kita itu berhutang untuk ibadah, baik itu umroh, haji atau akikoh atau yang lain, ini menjurus ke arah ibadah. Untuk itu ada 3 pendapat di antara para ulama. Ada mengatakan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini bukan kebutuhan primer Anda gitu kan. Ngapain Anda hutang gitu kan? Pendapat yang kedua boleh. Kenapa alasannya? Alasannya karena ibadah itu untuk Allah. Kalau sudah untuk Allah, pasti Allah akan bantu untuk melunasinya. Jadi Anda nggak usah takut, karena Allah akan bantu. Dan ini adalah qaul Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Pendapat yang nomor 3, pendapat tengah-tengah, mengkompromikan antara boleh dan tidak boleh. Yaitu, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti'. Belum mengatakan boleh utang untuk ibadah, boleh, manakala Anda yakin bisa membayarnya. Nah, yakin bisa membayarnya itu gimana? Anda punya gaji pokok misal contoh, per 1 bulan. Insya Allah bisa menyicil. Pencicilan itu dengan don prasangka kamu kuat tuh bisa menyicilnya, maka nggak apa-apa Anda utang. Tapi kalau dia nggak punya kerjaan, puasa Senin Kemis, lah utang terus piye? Nyauri makan pokok aja nggak ketemu gitu kan. Kadang puasa kadang enggak. Lo mau utang untuk ibadah janganlah. Apalagi puasa Daud itu. Lah puasa Daud kadang makan kadang enggak, ngutang itu janganlah gitu. Oke.
Nah ini poin pertanyaan. Selanjutnya gimana kalau kita utang dengan satu lembaga? Ya garis besarnya utang ke lembaga manapun, yang penting tidak ada unsur peribahan, ya sah saja, ya sah Di garis saja. bawahi tidak ada unsur Riba. Nah jadi gini, di antara bentuk ribanya adalah manakala kita hutang, misal contoh ya, hutang kepada, jadi kita akad utang. Jadi kayak gini, ini ada beberapa gambaran ya. Misal contoh lembaga keuangan tadi sudah beli paket di suatu travel. Contoh dengan harga 25 juta. Otomatis yang punya paket itu adalah lembaga keuangan, ya kan? Yeah. Lalu dia jual. Dia jual ke para jamaah dengan bentuk mengkreditkan atau menyicilkan. Nah, semisal ini sah saja, walaupun nanti lembaga keuangan tadi itu menambahi dari harga beli, kan dia ngambil keuntungan toh, sah saja selama dalam proses penyauran tadi itu aman dari riba. Misal ada kata nggak bisa bayar, nggak bisa denda atau enggak? Nggak ada denda, nggak ada penalti atau yang lain. Akan tetapi boleh bagi lembaga keuangan tadi meminta agunan jaminan, boleh, nggak ada masalah. Kalau nggak ada jaminan atau yang membiayai ini membebaskan dari agunan, nggak ada masalah karena jaminan itu haknya pemberi hutang, haknya dia. Mau ada itu, mau nggak ada itu, ya itu haknya dia. Dia bisa cancel haknya dia itu, tentu nggak ada masalah. Oke, berarti perlu digarisbawahi di sini ya. Kalau kita menggunakan pembiayaan, berarti harus ada akad yang jelas, Ustaz. Iya, akad yang jelas. Antara lembaga keuangan tadi, satu yaitu dengan travelnya. Ini kan membeli tadi kan beli paket dengan harga 25 juta misalnya, dan kemudian lembaga keuangan ini menjualkan ke jamaah. Berarti kalau andai kata lembaga keuangan tadi itu belum ada akad dari pihak travel, nggak boleh dong dia jual ke jamaah. Berarti harus ada akad dulu. Iya ya, karena dia nggak boleh. Nah Rasulullah al-bai' fi ma la yamlik. Rasul melarang menjual sesuatu yang dia nggak memilikinya. Dia belum punya barangnya, lalu dia jual, nggak boleh dong. Ya, jelas Ustadz. Ya. Jadi ada gambaran lah. Insya Allah. Jadi secara hukum, secara global, berhutang itu boleh. Berhutang kan boleh. Tapi dalam masalah ini kan tadi kan terperinci, yaitu dirumuskan untuk ibadah. Apakah itu boleh atau tidak? Tadi ada beberapa pendapat yang tadi bisa dikompromikan lah istilahnya. Kalau memang nggak butuh pokokan ya, dan penting nggak usah. Kalau memang bisa menyaur dengan prasangka kita itu bisa melunasi, maka maafin muskilah boleh. Terus kemudian lembaga keuangan tadi Ustaz, yang memang di situ ada unsur ya istilahnya harus ada akad yang jelas. Dan insya Allah ketika kita belum mampu, mudah-mudahan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalaupun belum mampu, mari kita mengusahakan untuk memampukan diri. Dengan cara bagaimana? 1, menabung ya untuk ibadah umrah. 2, dengan pembiayaan yang tadi yang sesuai dengan syariah, tidak ada unsur ribawiyahnya insya Allah. Insya Allah di Amanu ada program itu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan ibadah umrah maupun haji. Dan disegerakan oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin. Syukran Ustaz. Barakallahu fiikum.